Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kali ini saya akan bercerita tentang penaklukan Hirah. Part kelima tentang pembebasan Irak di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Hirah adalah sebuah ibu kota Bani Lahum adalah sebuah bani dari Arab yang dikalahkan oleh Persia. Hirah terkenal dengan daerahnya yang subur dan banyak pepohonan. Hirah memiliki dua istana, yaitu Hawarnak dan Istana Najaf. Persiapan memasuki Hirah. Penduduk Hirah memang sudah tidak ragu lagi bahwa Khalid akan datang juga dan akan mengepung mereka setelah tersiar berita-berita tentang Ulais Am-Ghasyiyah, tentang kemenangan dan segala perbuatannya di kedua tempat itu. Penguasa Hirah sudah memperkirakan bahwa Khalid melalui sungai dengan menggunakan kapal Am-Ghasyiyah. Langkah pertama yang diambil Azadabeh mengerahkan bala tentaranya keluar kota Hirah. Anaknya diperintahkan untuk membendung jembatan-jembatan di Furat supaya air sungai tidak lagi mengalir ke hilir dan untuk merintahnya perjalanan kapal di sana. Perkiraan Azadabeh tidak meleset. Khalid dan pasukannya memang menggunakan kapal-kapal Am-Ghasyiyah dan terus bertolak ke utara ke jurusan Hirah. Sementara mereka dalam pelayaran itu, tiba-tiba kapal oleng lalu kandas. Dengan oleng dan kandasnya kapal tersebut, pasukan muslimin terkejut sekali dan Khalid pun marah. Tanyakan sebab kejadian itu kepada awak kapal. Mereka mengatakan bahwa atas perintah penguasa Hirah, jembatan-jembatan itu dibendung dan aliran air dialihkan. Dengan demikian, kapal-kapal itu tak akan dapat berlayar. Khalid keluar dari satu batalion pasukan berkudanya yang menuju ke tempat anak Azadabeh yang mulut tebing. Ia dan anak buahnya disergap di tempat perlindungan itu. Dan air sungai kembali mengalir. Khalid dan pasukan berkudanya tetap mengawasi kapal-kapal itu kembali berlayar membawa semua pasukannya ke Hawarnak. Di tempat ini mereka diturunkan untuk mengadakan persiapan memasuki Hirah. Khalid di Istana Hawarnak. Sekarang Khalid menguasai Istana Hawarnak dan Istana Najaf. Keduanya adalah tempat musim panas para pemberontak Hirah. Sementara pasukannya sudah berkemah di depan tembok kota itu. Namun, adapun Azadabeh sendiri sudah lari lebih dulu sebelum bertempur. Ia merasa sangat terpukul dengan apa yang telah menimpa anaknya dan dengan kematian Ardashir. Tadinya Azadabeh tidak mewarangi pihak Hirah untuk mempertahankan keempat benteng dan kota dan tembok-temboknya dengan mengadakan persiapan untuk mempertahankan sedapat mungkin. Tetapi persiapan mereka sedikit pun tak ada artinya. Istana Hawarnak dan kota Hirah telah membangkitkan semangat pasukan berkuda muslimin tentang kenangan kepada Nu'man Agung putra Al-Munzir, yaitu dia adalah salah satu raja dari Bani Lahum yang mendirikan Istana Hawarnak dan Istana Najaf. Dan yang membangunnya adalah Sinimbar. Dan apa yang terjadi dengan pembangunan istana yang menjulang tinggi serta puisi-puisi mengenai itu. Semua ini menambah kekuatan dan semangat mereka. Betapapun besar kekuatan musuh dengan segala persiapannya bagi jenderal-jenderal ini, Khalid Saiful Islam ternyata tak ada artinya. Dengan kepiawaian dan keperkasaannya, semua itu dapat diterobosnya. Tetapi pihak Hirah tetap tak mau menyerah. Khalid menugaskan para perwiranya menghubungi mereka supaya menyerah. Kalau mereka setuju, terimalah. Sebaliknya, kalau mereka tidak menolak, berilah waktu 1 hari. Kemudian barulah berperangi mereka. Para perwira muslimin itu mengajak penguasa Hirah untuk menerima satu dari 3 pilihan ini: Islam, jizyah, atau pengumuman perang. Tapi penguasa itu memilih perang. Karena tak ada jalan lain, maka menyerbu tentara-tentara itu ke istana-istana mereka dengan akibat menelan banyak korban. Pastor-pastor dan rahib-rahib yang banyak terdapat dalam biara-biara di Hirah begitu melihat pembantaian yang menimpa mereka dan yang lain, mereka berseru, "Hai penghuni istana, tak ada orang yang membunuh kami selain kamu." Melihat perlawanan itu tampak sia-sia, para penghuni istana itu berseru,
Hai orang-orang Arab, satu dari yang tiga itu kami setujui. Hentikanlah serangan kalian sambil menunggu sampai Khalid tiba ke tempat kami. Khalid menemui penghuni istana itu satu persatu. Lalu katanya kepada mereka, ya, adakah kamu orang Arab? Mengapa kamu membenci orang Arab? Ataukah kamu orang asing yang mengapa kamu membenci keadilan? Mereka mengatakan, ya memang, malah kami adalah Arab Aribah. Arab Aribah adalah Arab yang sudah punah termasuk kaum Ad dan Samud. Sedangkan Arab Mustaribah adalah Arab yang keturunan Ismail di utara. Lalu kata Khalid, kalau benar apa yang kamu katakan, mengapa kamu menjauhi kami dan membenci kami? Untuk membuktikan apa yang kami katakan, sahabat mereka lagi, kami takkan menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab. Pilih ada satu dari tiga, kata Khalid lebih lanjut. Bergabung ke dalam agama kami, kamu dapat hak dan kewajiban yang sama. Kalaupun kamu pindah tempat, kalau kamu akan tinggal di perkampungan kamu, atau membayar jizyah, atau berperang. Demi Allah, kami datang kemari dengan orang-orang yang lebih mencintai mati daripada hidup. Kami akan membayar jizyah, kata mereka. Heran juga Khalid saat atas kegigihan mereka bertahan dalam agama Nasraninya. Itu. Lalu katanya berkata, celaka kamu, kekufuran itu adalah pilihan tandus yang menyesatkan orang-orang Arab yang paling bodoh. Ketika dalam perjalanan bertemu dengan dua orang penunjuk jalan, yang dipilihnya orang asing dan yang orang Arab ditinggalkan. Kata-kata ini tak dapat mengubah kegigihan mereka dari agamanya. Mereka bersikap demikian mungkin karena jiwa mereka terpengaruh oleh martabatnya sebagai manusia. Kalau sampai ia pindah dari keyakinan yang dianutnya, sebab dia sudah kalah terpaksa pindah agama, juga terpengaruh oleh keadaan kaum muslimin yang masih baru di Irak. Orang tidak tahu akan betahkah mereka di Irak dengan keadaan itu, atau karena hal-hal tertentu mereka akan keluar meninggalkannya. Dalam pembebasan Hirah ini ada sebuah cerita dari para sejarawan sepakat bahwa cerita-cerita tentang Amr bin Abdul Masih yang diberi nama Baqilah ini karena dia menemui kaumnya dengan menggunakan dua helai selubung hijau, lalu mereka berkata kepadanya, hai orang-orang Hirah, engkau hanya sayur hijau. Baqilah berarti sayur. Konon Baqilah ini adalah pertama kali mengajak damai, lalu hal itu oleh kaumnya diserahkan kepadanya. Khalid menyana kepada Amr, berapa umurmu? Dijawab, 100 tahun. Apa yang paling mengesankan dan pengalamanmu? Tanya Khalid lagi. Aku melihat sebuah desa yang telah terbaik terletak antara Damsyik dengan Hirah. Perempuan yang datang dari Hirah hanya berbekal sekerat roti. Khalid tertawa. Dalam usia setua ini, kata Khalid lagi, kau masih ingat semua itu? Engkau sudah pikun, Amr. Kemudian ia berkata kepada penduduk Hirah yang lain, aku mendapat berita bahwa kamu ini orang-orang jahat, penipu dan licik. Mengapa kamu menyerahkan persoalan ini kepada orang-orang yang sudah pikun yang tak tahu asalnya? Amr pura-pura tidak mengerti dan ingin memperlihatkan kabar tentang apa yang diketahui dan berpegang pada kebenaran yang sudah diceritakan. Lalu katanya demi yang sebenarnya, jenderal, aku tahu benar dari mana aku datang. Dari mana kau datang? Tanya Khalid. Dari perut ibuku. Akan pergi kemana? Ke depan. Apa itu? Tanya Khalid lagi. Akhirat. Usulmu paling jauh dari mana? Dari keturunan bapakku. Di mana engkau sekarang? Di dalam bajuku. Engkau mati sudah tentu. Khalid setelah melihat kearifan orang ini, ia berkata, penduduk setempat kami kenal keadaan lingkungannya. Jenderal, semua lebih tahu apa yang ada dalam rumah daripada unta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.